Coba lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Dia itu dipuji oleh Nabi setinggi langit, sampai-sampai Nabi mengatakan nanti di surga ada satu surga yang beda dengan surga yang lainnya. Untuk siapa itu? Perempuan apa laki? Untuk perempuan apa laki? Perempuan. Hanya Sayyidatuna Khadijah yang dapat. Karena perjuangannya luar biasa, sampai Allah Ta'ala itu mengapresiasi dengan suatu yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Nggak laki, nggak perempuan, kecuali Sayyidatuna Khadijah. Di mana? Di antara apa yang dilakukan oleh beliau, yang sekarang banyak di antara kita yang banyak mengabaikan kesempatan ini. Selalu diwanti-wanti, ditakut-takuti sama setan itu, bahwasanya kalau kita begini, nanti kita begini, kita begini. Karena kita nggak ada benteng, nggak punya ilmu. Sehingga lihat, ada satu orang tetangga Sayyidatuna Khadijah, teman karib Sayyidatuna Khadijah, bahkan dulu kolega kerjanya Sayyidatuna Khadijah. Dia berkata begini, "Ya Khadijah, bahagiakah kamu itu kawin dengan Nabi Muhammad?" Kenapa dia tanya begitu? Karena dulu hartanya banyak, sekarang nggak ada lagi sudah. Dia dulu masyhur di mana-mana, diorangkan, dikedepankan dan sebagainya. Sekarang cuma di rumah, hanya mengurusi Nabi Muhammad dan anak-anaknya. Sangat bertolak belakangan 180 derajat. Sehingga dia tanya, apakah kamu bahagia bersuamikan Nabi Muhammad? Maka Sayyidatuna Khadijah menjawabnya, diiringi dengan senyuman sebelumnya. Apa kata beliau? Demi Allah, aku tidak pernah memikirkan dalam pikiranku bagaimana aku bahagia dengan Nabi Muhammad. Tapi aku pikirkan bagaimana Nabi Muhammad bahagia denganku. Gak pernah dipikirkan olehnya bagaimana dia itu bahagia dengan Nabi Muhammad. Tapi yang selalu pikirkan pikirannya itu adalah bagaimana Nabi Muhammad bahagia denganku. Apa yang aku punya, aku akan berikan. Yang penting Nabi Muhammad bahagia. Tunjukkan, sehari saja kita bisa melaksanakan konsepnya Sayyidatuna Khadijah. Walaupun anak cucu Sayyidatuna Khadijah ini, tunjukkan, satu hari bisa? Susah. Kalau nggak melawan hawa nafsu, susah. Kalau kita masih memandang suami itu seperti yang kita pandang sekarang, susah, nggak bakalan bisa. Begitu meninggal suami, baru kita terasa, baru kita menyesal. Kenapa? Karena dari dulu kita itu melihat kepada dia dengan penglihatan yang salah, memandang dengan pandangan yang salah. Mereka itu cuma jembatan. Mereka nggak ada yang satu padu, sejiwa dengan kita. Bohong yang mengatakan saya cinta kepada kamu sehidup semati. Bohong itu. Begitu mati ya mati sendiri. Itu yang ada, biar kita paham. Tapi lihat Sayyidatuna Khadijah, ketika beliau itu kawin bersama Nabi Muhammad SAW, ucapannya itu tidak terucap lagi sepanjang masa, dan tidak ada ucapan yang lebih indah, lebih tinggi daripada ucapan seorang istri pada suaminya, seperti yang diucapkan oleh Khadijah. Coba lihat, begitu selesai akad nikah, Sayyidatuna Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, "Galwai Muhammad," karena pada waktu itu belum menjadi nabi dan rasul, masih berumur 25 tahun, sementara Sayyidatuna Khadijah sudah berumur 40 tahun pada waktu itu. "Mulai saat ini engkau adalah suamiku. Maka mulai saat ini rumahku ini adalah rumahmu, hartaku ini adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu." Ada di antara kita yang berkata begini?